saya Wardiani SPD, menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Baja. Inilah serangkaian kegiatan selama mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam S2 dengan grup, mereka tetap bersemangat untuk menuntaskan visi yang telah kami susun bersama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, baiklah untuk hari ini kita dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kira-kira Bu, bagaimana yang dimaksud dengan memuliakan, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui 4 olah itu, yaitu olah pikir sampai olahraga. Nah, pembelajaran mendalam yang tadi di belakang ada tertulis memuliakan. Mungkin kita sama-sama memahami bagaimana yang dimaksud dengan memuliakan. Jadi memuliakannya adalah pembelajaran yang mendalam. Yang pertama berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui 4 olah yang tersebut itu untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Kira-kira ibu masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam profil lulusan 8 dimensi? Masih ya? Ibu. Nah, inilah ibu pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama yaitu yang dengan 8 dimensi, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, sampai dengan apa itu namanya? Ya. Kemudian
kami ada 4 dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian kerangka pembelajaran. Nah, dimensi profil lulusan itu ada pengertiannya atau apa yang dimaksud yang bisa Ibu lihat sendiri, yang merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai melalui keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penanganan kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian yang di bawahnya ada prinsip pembelajaran. Bisa Ibu lihat sendiri. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan memberdayakan. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dan pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian apa saja yang berdasarkan kerangka pembelajaran? Jadi kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, masih dengan 8 dimensi profil kelulusan, Ibu bisa lihat sendiri. Kelanjutannya sampai dengan komunikasi. Nah, penerapan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kira-kira yang termasuk dalam berkesadaran itu bagaimana dan apa saja? Yang pertama, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Kemudian fokus, konsentrasi, dan perhatian. Kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Kira-kira Ibu tentang berkesadaran. Apakah anak didik kita sudah mengalami proses yang semacam seperti itu? Gimana kira-kira? Kira-kira lama. Karena alhamdulillah bahwa kita sudah ada salah satu penerapan prinsip pembelajaran yang pertama itu berkesadaran. Jadi untuk ke depan kita berharap dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 atau semua ibu-ibu yang mengaji. Kemudian bagaimana yang maksudnya bermakna? Yaitu kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi untuk hari ini Tanyo menari juga dan ini menghayal, mencoba awal-awalkan iman betul menghayal. Bahkan sampai beliau kadang ngambil panen di mana. Tanyo kayu apa? Di mana kulit berapa? Iban cara nampakkan konsep dasar panen waktu di mana. Jadi seperti itu adalah contoh. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Akhirnya kalau bukan justru lagi dulu 5 tahun. Saya bukan dulu. Nek neko mete orangnya 5 tahun. Merasa 5 tahun. Merasa alam 5 tahun. Orangnya 5 tahun. Pokoknya karena 5 tahun. Itu yang betul saya kata hubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi tak pegah dan minum tak pegah supaya ditaruh. Jadi anak-anaknya menghayal. Cuma dengan lambak, oke. Akhirnya kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Mari mulai kait-kaitkan. Kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Istilah masalah yang menyangkut dengan tema aturan bersama. Kemudian pembelajar sepanjang hayat. Dia kata orang tua itu ada ngomong bukan dulu mengalir pasti
berwilayah ibu kedua pembelinya kan interaktif. Jadi interaktifnya tuh yang dipegang oleh ibu itu nanti nyambung. Oh bertanya tadi itu oh, yang ada jalan itu kan yang makan. Tapi yang ini tidak dipegang oleh ide bagaimana ibu dengan ibu gaya pak itu benar. Itu tidak membedakan. Kemudian mengekspresi itu benar halo. Kemudian tantangan yang memotivasi. Benar tipuan, bukan macam jawab, tapi dengan guna hasil. Kemudian tercapainya keberhasilan belajar. Nah, jadi inilah prinsip pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan ibu kondisi pegang-pegang abang. Mungkin untuk 2026 kita akan menjalannya. Baca-baca. Kemudian pengalaman belajar yaitu pengalaman malam. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PE. Pengetahuan yang esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian pendalaman pengetahuan, regulasi diri. Kemudian pengalaman belajar tentang merefleksi, yaitu regulasi diri, karakteristik. Kemudian disertai dengan contoh. Regulasi diri ibu bisa baca sendiri. Kemudian karakteristiknya juga. Kemudian contoh. Contoh pengalaman belajar merefleksi, menyampaikan motivasi belajar sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Kemudian penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian diri sendirinya untuk ini tuntutan yang dulu. Jadi berapa? Sampai kita pikir kalau kamu kok berhasil, tapi menyoalnya belum mencapai nilai yang diharapkan berarti belum berhasil. Kemudian peserta dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk memenuhi pemahaman mereka sendiri. Kemudian peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernafas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial dan lain-lain. Coba ibu kami apakah saat proses belajar mengajar memang hampir ini itu jadi mengganggu stres dengan cara apa? Kemudian nah, contoh pengalaman pembelajaran dalam pada ranah kognitif. Kognitif pengetahuan ya. Merefleksi, mengaplikasi, memahami. Di sini ada contoh pengalaman belajar pada topik fotosintesis. Fotosintesis PA ya. Peserta didik mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya pada nyata seperti ketersediaan pangan, perubahan iklim, dan sebagainya. Materi itu kira-kira di kelas 6 ya? Materi itu kira-kira di kelas 6. Kalau dulu di kelas 5 2013 itu merefleksi. Kalau mengaplikasi seperti peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Kemudian memahami, peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis itu terjadi. Ini sudah paham. Kalau
Kalau tadi ranahnya kognitif, sekarang ranahnya efektif dan psikomotorik. Kemudian pembelajaran mendalam merefleksi. Kalau yang efektifnya sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, dan menghargai. Kemudian kalau psikomotoriknya keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan mata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan praktek langsung. Itu jangan-jangan memahami, itu ada contohnya, dan guru membaca diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta untuk menuliskan refleksi tentang sikap. Kalau contoh tentang psikomotorik itu, peserta didik mempraktekkan keterampilan dalam situasi yang menyertai hubungan mata seperti simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat yang menyangkut dengan pembelajaran, ya, bukan debat dengan yang di luar. Kemudian kerangka pembelajaran. Bisa dilihat ada praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Mungkin ke depan ini lebih dititik beratkan kepada pemanfaatan digital. Jadi ya, untuk sebenarnya tidak mudah. Ini kamu bandingkan dengan kamu belajar di RPJDO anak itu malam kebetulan tidak ngobrolnya lanjut menitkan dulu. Yang penting kita mau belajar. Yang ada cerita di lucu, kamu mengerti. Kan, kerangka pembelajaran yaitu praktik pedagogis. Ibu bisa baca sendiri. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dalam menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Inilah ada contohnya, ibu bisa baca sendiri, yaitu pembelajaran berbasis teori, pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, kolaboratif, pembelajaran STEM yang sifatnya teori. Nah, selanjutnya itu diskusi tentang konsep, kerja kelompok, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kerangka pembelajaran kemitraan pembelajaran? Coba kita lihat sama-sama. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar, kebaruan informasi, serta umpan balik kepada peserta didik melalui pengetahuan yang kontekstual dan nyata. Contoh kemitraan: lingkungan sekolah, pada sekolah sampai peserta didik, kemudian lingkungan luar sekolah. Itu KKG misalnya, ya, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, sampai dengan media dan lain. Berarti misalnya kita mau melaksanakan satu pengetahuan, bisa kita undang dari masyarakat, ya. Kita undang dari masyarakat tentang kegiatan apa yang bisa menghasilkan, ya. Kemudian itu ada masyarakat, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi, keagamaan, dan itu dan pendakwah. Oh, misalnya seni ibu yang ingin bekerja kemitraan, boleh kita mengundang masyarakat yang tidak mampu memberikan pengetahuan di siswa. Kemudian kerangka pembelajaran lingkungan pembelajaran.
budaya belajar, bagaimana mengoptimalisasi ruang fisik, bagaimana pemanfaatan ruang virtual yang interaktif. Nah, pemanfaatan digital Ibu. Ya, Ibu anak yang kepada yang masih muda-muda itu yang masih muda. Untuk belajar, ada kawan-kawan kita yang sudah mampu belajar. Untuk kita sendiri. Ibu bisa lihat sendiri bagaimana pemanfaatan digital saat ini dalam menggunakan apa itu namanya AI itu ya. Hana diam Bu kayak itu nulis lagi kamu mau. Ibu hanya dalam menit bisa sih. Tahu ya? Transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Ibu bisa lihat dari gambarnya. Dari guru kepala sekolah sampai pemerintah daerah, pemerintah pusat, bisa juga dari guru kepala sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya belajar. Ini maksudnya Ibu, alat apa saja yang kita gunakan, di situ semua tetap peran seorang menyemangati bahwa guru ada akibat pun alat yang digunakan tetap. Itulah ke depan ini tugas guru semakin banyak. Nah, peran guru dalam pembelajaran mendalam tadi sudah kita lihat. Sekarang kita lihat apa itu aktivator, bagaimana dengan kolaborator, dan bagaimana yang dikatakan dengan pengembang budaya belajar. Ini semua harus ada pada seorang guru. Implementasi pembelajaran mendalam. Sama sih Bu. Apapun cerita pertama kali kita merencanakan itu perencanaan. Jadi kita rencanakan baru pelaksanaan. Biasanya baru asasi. Nah, dengan ada awal itu nanti kan. Cuma kadang-kadang ada bukan perencanaan. Kadang-kadang kalau kali rencana inan pelaksanaan inan. Itu kejadian hari ini. Bukan hal itu. Nah, Ibu bisa lihat sendiri Bu, ini harapan untuk masa depan, untuk future Bu. Udah coba. Nah, perencanaan pembelajaran mendalam (FPP). Ini sudah pernah Ibu sering jelaskan 2 minggu yang lalu. Ibu bisa lihat sendiri. Jadi karena kali kamu dengan pendataan. Jadi dibaca kalau bukan RPM sebenarnya di mana beda dengan RPP. Cuma karena kamu dengan mendalami itu bisa itu sesuaikan. Banyak itu hanya belajar aku sakan ini, hanya belajar aku sakan bisa dulu bukan. Jika kita hanya kena ini kita sudah paham semua. Ini masih sama dengan 2 minggu yang lalu yang sudah
KKG juga sudah dipelajari di sekolah juga, tinggal hanya menjalankan. Bulan pertama pengalaman belajar pakai asesmen pembelajaran. Itu adalah langkah-langkah untuk belajar. Di situ sudah nampak mana bentuknya. Sudah saya lihat kan? Contoh kelas sampai pada mata pelajaran, yaitu agama, pendidikan Pancasila, matematika, buku bisa baca sendiri. Lalu buku bagaimana pembelajaran berbasis masalah. Kalau di Pancasila Kementerian mencontoh studi kasus, bisa lihat sendiri. Terus di situ ada bahasa, IPA, juga ilmu sosial. Bagaimana yang masuk dengan pembelajaran kontekstual, ilmu sosial, pembelajaran berbasis proyek, IPA, pembelajaran berbasis empiri yang ada bahasa. Nah, contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam. Ibu bisa lihat keterkaitan pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan adaptasi model pembelajaran empiri. Memahami, berkesadaran dan bermakna, orientasinya, dalam bagaimana identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, itu ada dimensi profil kelulusan, itu ada contohnya. Mungkin yang tercontoh itu yang ada kaitannya dengan yang apa yang PP tadi, kemudian capaian pembelajaran, topik pembelajaran. Bisa paham ya? Bisa sudah paham? Bisa. Nah, itu masih dengan contoh pembelajaran mendalam, mata tujuan pembelajaran, kemudian praktik pedagogis, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan kita. Bisa lihat sendiri apa yang ada di pemanfaatan kita. Ada 3 macam. Apa yang kira-kira ada di lingkungan pembelajaran itu bisa lihat. Ada praktik pedagogisnya, apa saja mitra pembelajaran. Itu langkah-langkah pembelajaran awal ya, bisa baca sendiri. Kegiatan awal dan kesadaran, berkesadaran. Nah, ini asesmen pembelajaran. Asesmen
sendiri pendekatan PMIK itu dalam dia dapat mengembangkan pemahaman konsep secara lebih contoh ya. Prinsip asesmen konten gambar itu pembelajaran mendapatkan buktinya ulang kali dan asesmen otentik yang terkandung di fungsi asesmen. Asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran, asesmen dalam pembelajaran. Contohnya bisa ibu lihat sendiri. Juga contoh di asesmen untuk pembelajaran dan asesmen contoh asesmen dalam pembelajaran. Kesimpulan itu bisa baca penting kesimpulan dari pembelajaran dalam menuju pendidikan berbentuk inklusi. Pertama, memperlihatkan setiap individu menghargai keunikan, potensi dan pengalaman belajar personality dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung individu sendiri. Apa saja yang berbeda dari situ untuk menuju pendidikan yang berbentuk inklusif. Nah, sekian itu. Kira-kira sudah paham semua ya? Lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan belajar juga Pak Haikal ya. Silakan Bapak Ibu, kenapa sekolah